enam orang lagi. Jadi sejak pertemuan pertama sampai sekarang udah berapa tugas? Baik, Arjuna, Arjuna ada? Arjuna? Nah, kan kelihatan. Ya Pak, hadir Pak. Oke. Udah berapa ada berapa tugas yang kamu kerjakan, ya? Kayaknya sih 4 nih Pak. 4 Coba atau sebutin berapa? satu-satu. Kamu ngeliat di mana empat itu apa aja? Yang pertama tuh yang ini Pak, yang japri ke Bapak itu apa yang namanya? Ya apa? Ya, lupa Pak. Perlu Pak. Ini ini Husnul saya udah punya inisiatif nih jawab empat katanya. Saya cuma negasin aja saya. Apa tuh yang empat itu? Sambil nunggu Arjuna yang berikutnya. Nih Mas, apa Mas? Ya, Pak. Apa? Yang pertama yang tentang apa ya? Tujuan sama kegunaan mata kuliah pendidikan Good, good, kewarganegaraan. good. Udah sampai situ aja. Udah, cukup. Udah bagus tuh. Tuh kalau mau tulis di chat tuh, tulis. Biar nama kamu tertulis sama saya di sini. Di grup chat itu Pak WA. Ya di sini aja nih, Oke, Pak. di, di meeting nih, lanjutin si apa nih, Husnul. Jadi satu tentang tujuan dan kegunaan. Tujuan dan kegunaan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Ya, satu. Ayo Arjuna apa? Hmm. Jangan sampai habis kamu belum kebagian nih. Siapa yang mau nyebut? Nah, sekarang saya kasih yang lain dah. Siapa yang mau nyebut? Tugas PBL dan CBL, Pak. Ini siapa yang ngomong? Ida. Nah, Iya, ini Pak. ngomong siapa nih? Ida. Tulis itu dah. Kamu tadi saya minta empat malahan. Kamu tulis Soalnya, tuh. Pak, laptop saya hitam tadi. Makanya Sekarang nggak bisa nggak jawab. nulis di sini? Bisa. Bisa. Coba tulis di situ ya. Habis nih Mas tuh. Dua itu betul tuh. Tadi sebut sama Ida. Yang ketiga, coba siapa yang menjawab? Buat paper Pak, paper yang minimal 1.000 kata, yang bela Ya, negara LMS. pokoknya kalau nggak kelihatan mukanya nggak tertulis ya. Oh Iya, ya, oke oke. Pak. Apa? Oke, Tugas apa? itu, Pak. Apa? Yang undang-undang, Pak. Rama. Tugas yang Rama dulu, Rama dulu. Kasihan dia Paper udah Pak, ngomong. paper di LMS minimal 1.000 kata, yang bela negara. Nah, itu tulis kamu tulis itu, udah Nah, betul ya. tuh. Satu lagi. itu, Pak, tugas membuat makalah PPT dan juga ini record video presentasinya untuk tugas kelompok itu, Pak. Tulis aja di sini. Rizky ya. Iya, Pak. Oke. Nah, di samping tulis di sini, masing-masing kirim pribadi ke saya. Siapa yang jawab tadi? Saya ingatkan lagi, nama kamu di
HP jangan beda dari nama di absen ya. Saya mohon maaf aja kalau namanya beda, nyari-nyarinya susah. Dan kalau nggak ketemu sama saya di absen, udah saya abaikan aja. Jadi di samping nulis di sini, kamu kirim ke nomor saya secara masing-masing. Ada 4 tadi. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya. Silakan siapa yang mau jawab nih. Hari ini temanya apa yang akan kita bahas? Integrasi nasional, Pak. Nih Mas cepet ya. Ngecek LMS saya, Pak. Ya, berarti kamu tulis di yang tadi yang dikirim ke saya, nomor saya. Berarti ada 2 kan kamu jawab kan? Ya, Pak. Nah, termasuk yang barusan ini. Oke, hari ini kita bahas seperti yang Nimas bilang tadi tentang apa, Mas? Ulang. Integrasi nasional, Pak. Integrasi nasional. Oke, baik. Integrasi nasional. Nah, ini pertemuan keempat integrasi nasional. Sebelum ke sini, saya mau ingatkan, saya apresiasi semua kelompok sudah mengirimkan tugasnya. Ada tugas dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 9. Saya belum lihat semuanya karena baru dikirim, tapi ada beberapa yang sudah saya lihat, sudah lengkap. Ada 3 kan, ada makalah, ada PPT, ada video presentasi, betul ya? Nah, saya ingin menginformasikan tentang kuliah minggu depan. Jadi minggu depan sudah akan presentasi kelompok 1 tuh ya. Presentasinya sudah ada di video. Jadi Anda bisa melihatnya, menontonnya, mendengarkannya, menyimaknya sebelum waktu perkuliahan ini berlangsung. Artinya minggu depan sebelum jam 10 kamu sudah bisa menyimak video itu. Artinya jam 10 bisa langsung bertanya. Artinya jam 10 bisa langsung bertanya. Bertanyanya di mana? Bertanyanya di LMS, di ruang diskusi pertemuan keempat. Maaf, pertemuan kelima. Di ruang diskusi pertemuan kelima. Yang kedua, akan dibatasi ya. Jadi paling banyak maksimal hanya 8 penanya. 8 ya. Jadi yang lebih dari 8 nggak usah dijawab oleh kelompok dan tidak akan masuk penilaian. Jadi yang bertanya yang 8 itu akan masuk penilaian. Yang ketiga, pertanyaannya harus argumentatif. Pertanyaannya harus argumentatif atau kritis. Kita sudah sepakat waktu yang lalu bahwa kita berbeda dari
waktu di sekolah belajarnya. Walaupun bahannya mungkin persis sama, tapi metode dan caranya berbeda, termasuk cara bertanya. Jadi pertanyaan yang kritis, yang argumentatif. Contoh pertanyaan yang kritis argumentatif itu menanyakan sesuatu yang membuat kita heran. Kok bisa begitu ya? Jadi ada kasus, ada gejala, ada pendapat misalnya dan lain-lain gitu, yang menjadikan kita bertanya, kok bisa begitu gitu? Kok bisa begitu ya? Nah, contoh waktu masa pandemi mata kuliah ini ada yang tanya begini, Pak, saya baca di media Kompas, Indonesia dianggap negara paling berhasil dalam mengatasi COVID, bahkan dibandingkan dengan negara-negara yang notabene-nya terhitung maju dalam kesehatan, dalam peralatan medis, seperti Amerika dan negara-negara besar Eropa lainnya, kata dia. Kita harus mengakui secara teknologi medis kita kan tidak terlalu canggih dibandingkan negara-negara besar itu seperti Amerika, Eropa, bahkan negara tetangga kita Singapura misalnya, kita masih di bawah mereka semua peralatannya. Tapi waktu penanganan COVID kita dianggap berhasil dibandingkan negara-negara besar atau maju teknologi kesehatannya seperti tadi yang saya sebutkan. Itu kan sesuatu yang mengherankan. Kok kita yang kes- teknologi kesehatannya itu tidak semaju mereka, tapi paling berhasil dalam menangani kasus COVID. Kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Gitu kan? Apa sebabnya? Mengapa? Sampai sini bisa nggak dipahami? Jadi jangan cuma nanya plet. Nanya plet tahu kan plet? Apa yang dimaksud dengan PKN misalnya? Itu jangan nanya begitu. Itu nanyanya saya aja yang nanya begitu. Kamu caranya nanyanya yang lebih kritis, yang lebih argumentatif. Termasuk tentang segala hal nanti yang ada di dalam ranah topik-topik diskusi. Itu ya. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, lalu yang lain bagaimana dong? Masa yang dapat nilai cuma yang 8 orang itu tadi yang bertanya? Nah, yang lain, ini kan namanya diskusi, bukan tanya jawab ya. Artinya yang lain bisa menyanggah, menyetujui, menambahkan, mengurangi, tidak setuju, dan lain sebagainya. Baik terhadap pertanyaan kelompok maupun terhadap pertanyaan yang diajukan. Yang 8 tadi, boleh. Sepertinya pertanyaan Anda kurang pas deh. Misalnya gitu ya, boleh. Tapi kasih argumentasi, jangan pertanyaan Anda salah, nyalain doang bisanya. Tanpa dibarengi dengan data argumentasi, ya jangan seperti itu. Jadi itu untuk minggu depan. Sudah tampil kelompok, satu, bahannya sudah ada di drive, nanti di-share aja link drive-nya, biar bisa melihat sama-sama di link itu bahannya. Oke, sekarang kita langsung ke pertemuan keempat tentang integrasi nasional. Nah, apa itu integrasi nasional?
Sederhananya, integrasi nasional itu penyesuaian unsur-unsur yang berbeda membentuk suatu keserasian fungsi. Penyesuaian unsur-unsur yang berbeda membentuk keserasian fungsi. Itu namanya integrasi nasional. Kita tahu minggu lalu sudah melihat kemajemukan bangsa kita, perbedaan satu dengan yang lain di berbagai aspek, budaya, agama, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu kalau bisa disesuaikan fungsinya masing-masing, maka dia dikatakan tercipta suatu integritas. Contoh, agama misalnya. Agama kadang-kadang dijadikan alat tidak sesuai dengan fungsinya. Agama kan kepanjangannya dari A dan Gama. A tidak, Gama kacau. Artinya tidak kacau gitu kan agama. Jadi agama apapun sebetulnya untuk kedamaian, kasih mengasihi. Tapi kadang-kadang oleh oknum-oknum tertentu agama malah dijadikan kericuhan, perbedaan yang menjadikan satu dengan lain saling konflik itu. Nah, jadi kalau terjadi konflik seperti itu, ya disintegrasi namanya. Ada beberapa ahli nanti disampaikan di sini yang menyatakan tentang apa itu integrasi nasional. Yang pertama, Myron Weiner, tahun 71. Jadi integrasi nasional itu bisa diartikan ke dalam 5 pengertian. Ke dalam 5 pengertian. Ada integrasi nasional yang berarti penyatuan kelompok budaya. Ada yang berarti pembentukan wewenang kekuasaan yang berfungsi menyatukan. Ada yang juga disebut menghubungkan antara pemerintah yang berfungsi melayani dan rakyat yang berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ada yang diartikan sebagai konsensus terhadap nilai yang dianggap luhur dari suatu bangsa. Nah, kayak Indonesia, nilai yang dianggap luhur sebagaimana kita ketahui adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pancasila sebagai ideologi bangsa, sumber dari segala sumber hukum, sedangkan Undang-Undang Dasar 45 adalah nilai-nilai operasional, nilai-nilai praktisi berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar 45 penjabaran lebih lanjut dari ideologi Pancasila. Itu juga bisa diartikan sebagai integrasi nasional. Yang terakhir bisa berarti, kata Myron Weiner, perilaku yang terintegrasi. Artinya sepemahaman, sepaham. Bahwa kita bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi kita satu tujuan. Satu nasib bahkan. Satu penderitaan bahkan. Satu perjuangan dulu bangsa kita ini terbentuknya. Walaupun berbeda-beda warna kulit, agama, suku, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, Myron Warner juga mengatakan, kalau demikian berarti ada tipe
integrasi itu. Ada 5 tipe integrasi itu. Ada integrasi nasional, integrasi bangsa, ada integrasi wilayah, penyatuan wilayah, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote. Ada integrasi nilai, tadi sudah disebutkan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, itu namanya integrasi nilai. Ada integrasi antara elit dan massa, tadi juga disebutkan, antara pemerintah dan rakyat, antara pengusaha dan buruh, antara majikan dan bawahan, dan lain sebagainya. Ada integrasi tingkah laku, bertindak toleransi, itu juga termasuk integrasi tingkah laku. Sampai sini saya pengen tanya, biar ada interaksi. In- intoleransi, intoleransi. Jadi lawan daripada toleransi. Itu apa artinya? Intoleransi. Coba. Tidak menghargai perbedaan, Pak. Tidak menghargai perbedaan. Good, siapa tuh? Apa lagi? Algar, Pak. Iya. Ya, sorry ya, Gar. Namanya di nomor berapa, Gar? Absen 44, Pak. 44, bentar ya. Algar. 44. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke. Algar. Baik. Nah, yang penting udah dapat. Udahlah. Hmm. Coba lebih dikonkretkan lagi. Saya, Pak, kalau menurut saya, intoleransi itu merupakan sikap atau perilaku yang tidak dapat menerima dan menghormati adanya perbedaan, baik perbedaan agama, ras, suku, budaya, dan lain sebagainya. Yang terkadang tuh akibat perilaku intoleransi ini tuh dapat menyebabkan suatu permusuhan atau diskriminatif terhadap ras tertentu, yang dimana ras tersebut tuh dianggap beda dari ras pada umumnya gitu. Artinya mengkriminalisasi, Mendiskriminasi ya, kelompok yang berbeda di kelompoknya. yang berbeda. Oke. Aisyah nomor berapa, Sa? 20, Pak. Absennya ya? Ya. Nomor 20. Oke, Aisyah Nyamatul. Oke, baik. Nah, sekarang lebih agak tajam dikit saya. Kalau orang lain harus menyesuaikan dengan kita, itu toleransi bukan? Kalau orang lain harus menyesuaikan dengan kita, itu toleransi bukan? Bukan, Pak. Apa, Ciki? Karena toleransi itu kita tidak harus suatu kelompok itu nggak harus mengikuti kelompok tersebut, akan tetapi cukup dengan menghargainya saja itu sudah merupakan toleransi, Pak. Contohnya, contohnya Ki. Kayak misalkan ada ini Pak, kan Indonesia itu mayoritasnya itu beragama Islam ya Pak ya. Nah, Ya, eh, sedangkan yang non Islam itu seperti kan sekarang udah dekat-dekat sama bulan Ramadan tuh Pak.
kan Ya, kita berpuasa. Nah, dengan orang yang tidak menjalankan ibadah puasa itu bukan berarti mereka itu harus berpuasa gitu Pak, kan tapi mereka mungkin bisa menghargai dengan tidak makan di depan mereka seperti itu Pak. berapa? Oke, nomor berapa, G? Iya Pak, Nomor berapa absennya? suara Bapak putus-putus Pak. Absen kamu nomor berapa? Oh, nomor 18 Pak, ujung NIM-nya 117. Ya, betul. Oke. Kalau kita tidak mengucapkan selamat hari raya pada orang yang berbeda agama dengan kita, kalau kita tidak mengucapkan selamat hari raya kepada saudara kita yang berbeda agama, apakah itu berarti kita tidak toleran atau intoleran? Apa yang mau jawab? Saya izin coba menjawab, Pak. Ya, silakan Fahmi. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak mengucapkan selamat atas hari raya agama lain, itu bukan berarti kita tidak toleran atau intoleran. Karena intoleran sendiri itu berarti bahwa kita tidak menghargai mereka. Bisa dikatakan kita mengganggu acara mereka. Tetapi kalau misalnya kita cuma sekedar tidak mengucapkan, itu bukan berarti kita tidak toleran, Pak. Karena kalau misalnya bisa jadi karena ucapan kita itu yang mengucapkan selamat justru akan menjadi apa ya, perusak dari keyakinan kita terhadap agama kita sendiri Pak, karena tidak, walaupun itu hanya sekedar kata-kata tapi itu juga bisa mempengaruhi keyakinan dari agama tertentu Pak, kurang lebih seperti itu. Absen kamu nomor berapa? Nomor 21 Pak. Ya, udah, betul. Ada yang berbeda pendapatnya dengan Fahmi? Ya, enggak ya. Tadi saya katakan ya, toleransi bukan diartikan sebagai orang lain harus mengikuti apa yang kita punya, tapi malah sebaliknya. Kita harus menyesuaikan dengan orang lain. Saya ulang ya, jangan dibalik artinya, jangan dibalik orang lain harus menyesuaikan dengan kita. Tapi sebaliknya harusnya kita lah yang harus menyesuaikan dengan orang lain. Dengan kata lain juga, kalau orang lain tidak bisa menyesuaikan dengan kita, janganlah dia dikatakan intoleran atau tidak toleran kasih. Apalagi menyangkut suatu keyakinan gitu ya. Nah, ini kadang-kadang kita salah tafsir di situ. Hal yang sebetulnya biasa saja, hal yang wajar saja, hal yang sama-sama saling menghargai, karena diartikan berbeda, jadi nanti salah pemahaman gitu. Jadi akhirnya terjadi disintegrasi gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Cari-cari.
Ya. Ya. Nah, ini pengertian-pengertian yang lain dari integrasi nasional, ada dari Saprudin Bahar, ada dari Howard Range, dan sebagainya. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Jadi ini udah termasuk di sini tadi nih. Ada pemerintah, ada wilayah gitu. Ada juga membuat untuk atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Ada juga integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dan seterusnya. Intinya, integrasi itu adalah penyatuan. Integrasi nasional ada penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda dari sebuah negara atau sebuah bangsa. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan bahwa disintegrasi itu adalah persoalan yang tidak hanya dialami oleh bangsa-bangsa yang majemuk seperti bangsa kita ini, tapi bangsa-bangsa lain pun yang tidak majemuk juga mengalami masalah disintegrasi. Karena disintegrasi itu bukan hanya masalah-masalah yang sifatnya bawaan, seperti ras, suku, agama gitu ya, tapi bisa juga masalah-masalah kepentingan, kepentingan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya disintegrasi di semua bangsa, di semua bentuk bangsa, baik yang majemuk maupun yang tidak. Yang kedua, karena begitu tidak mudahnya membuat integrasi itu, maka masalah integrasi nasional ini selalu dan semua negara mensosialisasikan kepada warga negaranya. Jadi, sekali lagi, pendidikan kewarganegaraan bukan hanya di Indonesia saja, di negara-negara lain juga ada. Mungkin dalam bentuk yang berbeda-beda. Bahkan di negara lain ada wajib militer, dan kita kan enggak. Negara-negara lain seumur-umuran kalian ini harusnya udah wajib militer nih. Nah, di negara kita tidak mengikuti pola yang seperti itu, wajib militer. Ini contoh disintegrasi bangsa itu. Pemberontakan dan separatisme, konflik antar suku, kerusuhan politik, pemakzulan pemerintah, konflik antar penganut agama, black campaign, rasisme. Nah, sekarang silakan siapa yang memberi contoh yang nomor satu. Contohnya apa? Itu Pak, contohnya Apa itu? dulu GAM Pak, Coba cerita dikit tentang itu, Jar. Gerakan Aceh Merdeka Pak. Ya, coba cerita tentang itu dikit. Jadi saya kurang tahu tahunnya kapan dimulainya Pak, tapi dulu ada tindakan separatisme dari masyarakat kelompok Aceh dikarenakan kekecewaan terhadap pemerintah Pak. Jadi Ya, mereka ingin membentuk negara sendiri Pak. ya.
Dan gerakan separatisme itu dinamakan GAM, Pak. Ya, coba kamu cari di Google. Am, kapan itu terjadinya? Kapan? 1976, Pak. Nah, 1976 ya. Ingat ya, 1976 terjadi pemberontakan di Aceh Merdeka, GAM, Nangru Aceh Darussalam. Ilham nomor 14, betul Ham? Betul, Bang. 14, Pak. Ya, udah. Baik. Berikutnya yang nomor 2 siapa? Contoh. Sampit, Pak. Sampit. Yang lain selain Ilham, yang lain. Ayo, untuk mendapat poin Madura, kan. Pak. Nah, silakan Pami lagi. Pami tadi udah kan, Mi? Yang lain yang belum dapat kesempatan nilai. Ayo aktif. Gampang kok ini. Konflik antar suku. Dayak, Pak. Ya, Josia, silakan. Konflik Madura Dayak, Pak. Di mana itu terjadinya? Di kot di mana itu ya, Pak? Kalimantan, Pak. Saya cuma dengar Tepatnya di beritanya. mana? Coba kamu cari dulu. Cari dulu. Saya Ya, kasih Pak. kesempatan. Cari. Sekarang yang nomor 3, kerusuhan politik. Siapa yang mau beri contoh? Kerusuhan politik. Saya, Pak. Nah, silakan Rizvendi. Contohnya itu gerakan G30S atau gerakan 30 September. Nah, kalau itu lebih tepat ke nomor 1. Oh, Itu lebih tepat ke nomor 1. G30S itu. Ini kerusuhan politik. Ya Pak, coba Pak, boleh. Siapa? Hilmi, Pak. Ya, silakan. Tadi Ilmi. Ya, Bukan udah jawab Ilmi. menurut saya yang nomor 3 ini, yang kerusuhan politik, mungkin bisa kita lihat dari peristiwa 98, Pak. Ya, betul. Benar. Apa disebutnya? Eh, reformasi. Ya. Ya, masa reformasi. Orde Baru. Coba cerita kamu dikit tentang itu. Waduh. Intinya para mahasiswa tidak menerima nggak sih Pak? Tidak apa ya? Ada ketidakpuasan terhadap Orde Baru yang dimana keputusan Soeharto apa ya waktu itu ya Pak? Aduh lupa. Ya belum Intinya dinilai ini. Kalau nggak, coba baca dulu yang benar. Yang nomor 4 dulu siapa? Nomor 4. Saya, Pak. Siapa tuh? Iwan, Pak. Nah, silakan Wan, nomor 4. Ini masuk juga pada yang nomor 3, Pak. Pemakzulan dan kerusuhan politik pada tahun 98 yang berakhirnya dan beruntuhnya kekuasaan Soeharto. Ya, jangan yang itu lagi kalau gitu. Yang Kalau lain. yang pemakzulan Hmm. ini mungkin masuk juga kepada Habibie, Hmm. kepada masa Presiden Habibie, karena di situ juga ada konflik politik juga, Pak. Tapi yang mungkin yang banyak diketahui sama publik ini yang masa reformasi tahun 98 pada era Soeharto iya. di situ. Karena kekuasaan sampai 30-an tahun seperti itu, Pak. Yang Habibie dulu apa sebabnya? Yang Habibie itu konflik pertamanya juga karena masalah pelepasan Timor Leste, Pak. Ya, good. Timor Leste. Pelepasan Timor Leste. Ya Nah, karena tidak menjadi dengan tidak apa namanya tidak satu lagi dengan NKRI gitu, Pak. ya, tidak bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia dengan lepasnya
Timur Timor Timur. Leste. Nah, itu persoalan Timur. pemakzulan yang terjadi pada pemerintahan Habibie setelah lengsernya Soeharto, ya kan? Iya, Pak. Oke, kamu nomor berapa, Pan? 43, Pak. Bentar, 43. 43. Ya, Iwan. Oke. Mau nambahin yang pemakzulan pemerintah tadi, Pak. Contoh Bentar dulu. lainnya. Sebentar dulu. Bentar dulu. Oke, silakan. Eza. Kalau dari saya sendiri bisa dilihat kayak kasus pemakzulan waktu zaman Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya yang lebih dikenal pada tahun 2001 saat itu, di mana waktu itu tuh ada ketegangan politik antara presiden dengan parlemen DPR ya saat itu, yang dianggap kalau kata Gus Dur tuh DPR tuh uh, cuman buang-buang duit dan banyak kasus korupsi di situ. Jadi Gus Dur berpikir bahwa lebih baik tuh parlemen dihapuskan. Makanya waktu itu ada kejadian pemakzulan Gus Dur. Tuduhan terus Gus Dur ini tuh dimakzulkan atas tuduhan korupsi gitu. Pak, itu yang konflik antar suku udah tadi belum ya? Bentar dulu. Ini Aisyah ditambahin satu nilainya. Makasih, Pak. Sekarang udah pemakzulan, berhenti. Kembali lagi kesempatan yang tadi tertunda. Siapa yang tadi tertunda? Lumayan ada siapa aja? Saya, Pak. Siapa tadi yang Konflik antar suku, tertunda? Pak. Saya sama siapa lagi tadi? Konflik antar suku, Pak, tadi, Pak. Saya, Pak. Siapa? Joseph apa Hilmi? Josia dulu aja. Ya, silakan Josia. Jadi konfliknya itu berada di kota Sampit, Pak. Jadi tahun 2001. Jadi awalnya itu ada rumah orang Dayak kebakar. Terus itu Pak, rumornya itu dari suku Madura yang itu membakar gitu. Jadi ada salah paham, terus akhirnya ricuh Pak gitu. Ya, tapi nanti di perdalam lagi ya. Itu ada persoalan lain lagi yang mendasar sebetulnya. Kenapa terjadi sampai konflik. Tapi intinya saya mau mengatakan konflik antar suku itu lebih banyak disebabkan karena provokator sebetulnya. Sehingga antar suku terjadi kesalahpahaman. Gitu. Jadi ada suatu kejadian kecil saja yang bisa menjadi pemicu terjadinya konflik itu. Sekali lagi, konflik antar suku bukan hanya satu, bukan hanya Madura, Kalimantan, Dayak. Banyak. Dan kebanyakan rata-ratanya itu disebabkan oleh provokasi-provokasi oleh orang-orang yang berkepentingan pribadi atau kelompoknya. Itu ya. Itu Josia nomor berapa? Nomor 2 Pak. Oh, nomor 2. Nomor 2. Joshua. Nomor 2 apa? Josia. Nomor 2 itu Salwa. Hah? Maaf, sorry. Ini ketukar nih saya nih. Nomor 2 ya, oke. Terus siapa lagi tadi? Saya Pak mengenai Ya. penyebab dari 98 tahun 98. Ya, silakan. 98 itu terjadi akibat dari tahun sebelumnya, yakni di tahun 1997 karena adanya krisis finansial Asia atau krisis moneter, sehingga dari krisis ekonomi ini kemudian meluas hingga ke politik dan memantik hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, Pak. Ya. Nomor berapa ini? Nomor 41, Pak. Ke bawah lagi. 41. Oke, Hilmi. Oke, kita lanjut ya. Dan
Saya save dulu. Nah, yang kelima, siapa yang mau cari contoh? Izin Saya boleh, jawab, Pak. Pak. Saya, Pak. Saya Salwa, boleh, Pak. silakan. Dari saya ada konflik di Ambon yaitu masyarakat Muslim Tobelo. Itu antar umat Kristiani dan Islam, Pak. Ya, apa sebabnya? Sebabnya karena munculnya persepsi baru karena di eh, Tobelo sendiri dia kayak Aceh gitu Pak. Jadi dia mayoritas penganut agama Islam. Ulang, belum tegas. Sebabnya apa? Sebabnya itu mulai terbangun suatu persepsi antara masyarakat Islam dan Kristen untuk saling membangun kecurigaan dengan bentuk isu-isu dan berbagai bentuk persaingan yang bersifat sporadis. Ya, Itu apa sih Pak yang saya baca. konkretnya apa itu? Konkretnya apa di situ? Isu-isunya apa? Sporadisnya apa? Ada nggak? Nggak ada sih Pak gitu doang. Nah, coba cari lagi. Boleh Coba cari lagi, Salwa. lain, Pak? Ada yang mau? Saya, Pak. Saya boleh, Pak. Silakan. Siapa nih? Siapa duluan, Pak? Saya. Ini belum kelihatan di saya masalahnya. Nena, Pak. Oh iya, silakan, Nina. Kalau saya ini kerusuhan di Poso. Jadi itu terjadi di Kabupaten Poso yang terletak di Sulawesi Tengah. Di peristiwa ini tuh awalnya bermula dari bentrokan kecil antara sekelompok pemuda, terus berkembang menjadi kerusuhan bernuansa agama, dan ada juga beberapa faktor yang membuat peristiwa ini menjadi besar. Di antaranya yaitu karena adanya persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas beragama Kristen dengan para pendatang seperti pedagang-pedagang Bugis dan transmigrasi dari Jawa yang memeluk agama Islam. Segitu Pak dari saya. Ya, seperti itulah Salwa maksudnya. Paham nggak Salwa? Iya Pak. Lebih konkret gitu. Bisa nggak? Ada, ketemu udah, Salwa. Lagi baca-baca dulu Pak bentar. Oke. Nena, nomor berapa? Nomor 17 Pak. Oke, udah nih, 17. Oke, terima kasih Pak. Oke. Sambil nunggu Salwa, kita lanjut dulu ya. Yang keenam, siapa? Yang belum, jangan. Yang belum ya, harus aktif. Ini mah sering terjadi, baru-baru ini aja terjadi. Ayo, apa itu? Acara Kamisan, Pak. Ini siapa yang ngomong nih? Siapa nih? Galido nih, Pak. Dari, kok nggak kelihatan di layar kamu kali? Silakan. Jadi acara Kamisan itu masa menuntut tanggung jawab atas hilangnya korban-korban pasca kejadian 98, Pak. Ya, black campaign-nya di mana? Kenapa, Pak? Itu kan bacaannya apa nomor 6? Black Campaign, Pak. Nah, black campaign-nya di mana? Black campaign apa kali? Black campaign apa nih? Nah, yang lain ada. Kalau ada yang lain ya, black campaign itu apa? Kalau Saya izin Black Campaign menjawab, Pak. itu, Pak, Siapa nih? Iwan, Pak. Eh, silakan Wan. Bukannya udah tadi Wan? Oh iya, Pak. Tapi kayak kurang setuju kalau dicontohkan kepada acara Kamisan, Pak. Karena Ya, itu ya, para pejuang untuk menemukan anaknya dan bapaknya seperti itu. ya. Enggak, itu saya tanya. Contoh black campaign di mana?
Siapa yang mau kasih contoh black campaign-nya? Saya Pak Ya, mau coba silakan. izin kasih. Algar. Contohnya tuh apa sih? Salah satu paslon tuh kampanye tapi ngefitnah gitu loh Pak, kampanye negatif gitu. Ya begitulah kurang lebihnya ya. Hmm. Black campaign itu adalah hoak lah kurang lebihnya, menjelek-jelekan dan lain sebagainya itu black campaign. Gali, nomor berapa Gali? Kenapa Pak? Nomor berapa sen kamu? 16 Pak. Ya udah, nomor 16. Algar, tambahin Absen satu. 44 Pak. 41 kan Gal? 44 Pak. Oh, 44 ya. Oke. Iya. Oke, tambah satu jadi 3. Ya, oke. Terakhir, Saya Pak apa tuh? Rama. Ya, apa Rama? Sebenarnya rasisme sendiri saya ada dua contoh. Yang Hmm. contoh pertama itu tadi terkait dengan peristiwa 1998 ya, yang masyarakat Tionghoa, orang-orang Cina, di situ kan terkena rasisme atau diskriminasi. Nah, yang kedua itu ada juga contoh di masyarakat Papua. Contohnya itu masyarakat Papua ini dia kena rasisme karena dianggap tidak masuk ke dalam NKRI. Bahkan pernah ada kabarnya beritanya di tahun 2020 itu masyarakat Papua ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi ya alhamdulillahnya sampai saat ini masyarakat Papua masih terus di dalam NKRI karena adanya perbaikan dari masyarakat-masyarakat kita yang memiliki kesadaran akan tingginya rasisme di Indonesia ini. Maka dari kedua contoh itu bisa diambil integrasi bangsa ini, rasisme itu sangat apa ya jatuhnya ya, kayak sesuatu yang tidak pantas lah harusnya, jangan dilakukan. Itu sih Pak, ada dua contoh. Yang tadi Tionghoa tahun 1998, orang-orang Cina mendapat rasisme. Terus yang kedua itu orang-orang Papua yang mendapatkan rasisme juga dari masyarakat-masyarakat Indonesia Pak. Bahkan sampai sekarang sebenarnya masih banyak orang-orang yang rasis dengan orang-orang itu kayak dari postur, dari bentuk fisik dan lain sebagainya Pak. Coba kasih contoh kasus Rama yang Oh, contoh kasusnya ya. Yang Papua. Yang Papua itu dia kayak nggak tahu ya, entah gerakan OPM ini saya juga nggak tahu gerakan OPM ini termasuk Nah, gerakan karena saya ulang rasisme lagi, atau maaf, maaf, bukan. maaf. Maaf, saya ulang. Kenapa saya minta pertegas Heeh. agar jangan salah memahami. Oh, Jangan sampai OPM timbul karena rasisme. oh bukan ya Pak ya. Oke, berarti Nah, bukan. iya, Makanya saya tadi masih belum belum mau iya, jawab. ya itu Heeh, maksudnya jangan sampai ke situ. Makanya saya mau minta udah. pertegas. Nanti bisa dicari lah. Pokoknya Ya, apa tapi kasusnya. kalau untuk Tionghoa sendiri saya udah dapat Pak. Ya, tahu Nah, saya. Makanya nggak saya tanya ya, lagi. oke. Ya makanya saya tadi ngomong ngasih, saya udah ada dari yang Hmm. tahun 1998. Kamu nomor 10 Pak. 10 Belakangnya kan? 125. Iya, udah. Udah saya nilai dari tadi. Jadi jangan sampai eh, OPM itu dimasukkan ke dalam masalah rasis ya. Itu semata-mata masalah politis sebetulnya. Oke. Ini contoh-contoh aja nih. Ini contoh apa nih? Ini kan bubarkan PKI ini tahun 65. Ini masuk ke mana yang di sini? Kerusuhan politik ya, Pak. Bukan. Pemberontakan dan Pemberontakan. Pemberontakan dan separatisme. separatisme gitu. Nih, tadi udah dijawab. Apa nih? Ini apa nih? Itu Itu Timor GAM bukan Leste tuh? nggak sih? GAM, GAM tadi Pak. kan udah. Kan? GAM nih. Yang ini 98 ya, Pak? 98 ya. 98, betul. Chandra ya? Chandra belum ada nilai, saya nilai dah. Iya, Pak. Nomor Absen berapa 13. Chandra? Absen 13, Pak. Absen 13.
Absen 13. Nebak gambar aja kan? Hmm. Absen 13. Bentar ya. Ya. Chandra Rusli. Hmm. Terakhir, ini apa nih? Terakhir nih. Ini apa nih? Konflik antar agama nggak sih Pak? Bukan. Makanya jangan salah tadi. Ras Bukan. bukan apa ya? Apa ya? Ini OPM. Oh, Ini ini korban OPM. OPM. Berarti politik ya Pak termasuknya? Pemberontakan, bukan. Atau Pemberontakan. pemberontakan? Ya, nih. Separatisme. Hmm. Nih OPM. Nih. Akibat dari Papua. Kan rakyat Papua sendiri yang jadi jadi korban. Jadi ada pertempuran antara polisian yang dikirim ke sana kan polisi ya dengan OPM. Nah, di tengah-tengahnya dalam pertempuran itu ada masyarakat. Ini anaknya yang terbunuh nih. Bahkan gereja di situ diberondong oleh OPM. Nanti dilihat lebih dalam kasus ini. Yang jelas, integrasi itu ada faktor pendorong, ada juga faktor penghambat. Apa yang bisa menciptakan integrasi? Yang pertama sejarah. Sejarah bangsa kita mengajarkan kepada kita rasa senasib sepenanggungan. Terlebih-lebih pada momen Sumpah Pemuda. Kemudian keinginan untuk bersatu tetap bertahan sampai sekarang. NKRI harga mati itu. Tapi jangan juga disalahgunakan. Jangan orang yang tidak sependapat kemudian dianggap anti NKRI, jangan juga. Jadi kita sebagai mahasiswa harus jeli melihatnya, kasus per kasus secara detail. Jangan terpancing hanya dengan media. Gitu. Cinta tanah air, rela berkorban, dan yang terpenting, yang terakhir ini, faktor pendorongnya adalah konsensus nasional. Bahwa kita sudah sama-sama sepakat negara Indonesia ini berlandaskan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu yang jadi pedoman kita. Jadi segala sesuatu persoalan kita kembalikan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau itu yang terjadi, maka integrasi akan terwujud. Ada juga penghambat, apa itu egois, pentingan golongan, konflik-konflik yang tadi disebut di atas, termasuk konflik antar suku, apalagi separatisme dan lain sebagainya, pemberontakan, itu semua adalah persoalan-persoalan egoisme, hanya kepentingan pribadi dan kelompok. Dan lebih menyedihkan lagi apa? Dimanfaatkan oleh orang lain itu. Jadi dia yang berkonflik antar suku, padahal dalangnya yang memanfaatkan hasilnya nanti. Nah, itu yang perlu kita pahami. Ada etnosentrisme tadi, kesukuan, merasa paling unggul dan lain sebagainya. Dan yang lebih penting ini nih, adanya ketimpangan dan ketidakadilan. Itu juga menjadi pemicu. Nah, pemerintah berusaha untuk melakukan pemerataan pembangunan di lain-lain tempat. Dan oleh karena itu kita perlu mendukung
program-program pembangunan itu. Yang terpenting adalah pembangunan itu untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Jangan hanya untuk kepentingan politik dan lain sebagainya. Kemudian yang pasti dan kita harus sadari, disintegrasi itu akibat adanya ancaman, gangguan, dan kepentingan dari luar Indonesia sendiri. Termasuk OPM itu, termasuk RMS, dan lain sebagainya lah pokoknya. Itu adalah, tadi saya katakan, ada pihak ketiga, ada pihak lain yang memanfaatkan itu. Nah, bentuk-bentuk integrasi itu bisa asimilasi. Apa asimilasi itu? Menyatunya kebudayaan tanpa disadari yang asli Islam. Di Indonesia sangat berhasil dikatakan asimilasinya, walaupun sering terjadi rasisme. Tapi Cina-Cina di Indonesia itu, kalau dibandingkan dengan Cina-Cina yang ada di negara lain, misalnya tetangga kita Malaysia, kita lebih lebih berhasil asimilasinya. Orang-orang Cina di Indonesia itu, warga negara Indonesia itu, malah ada yang sudah tidak lo ingat lagi bahasa nenek moyangnya, sudah kental dengan bahasa lokalnya. Nah, di Malaysia tidak. Di Malaysia kebanyakan mereka ya bahasa nenek moyang masing-masing. Ada juga alkulturasi yang menyatu tapi tanpa menghilangkan budaya masing-masing. Ini strategi menyatukan. Ada yang berdasarkan Quartz region ini, ada yang Sunyoto Usman, ada yang strategi integrasi nasional. Nah, silakan Anda screenshot yang ini nih. Nah, mulai dari sini. Satu, udah ya. Kemudian ini, silakan di screenshot. Dah, yang terakhir ini. Hmm. Nah, sekarang coba Anda baca di LMS. Di LMS, di pertemuan keempat coba. Tugasnya apa? Siapa yang udah nemu? Tugasnya, Strategi Agar, strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat integrasi nasional, Pak. oke, ini Mas, lihat tadi ini ya. Satu, nih, nih. Dua, bisa ini kamu jadikan acuan, bisa juga ini. Silakan yang mana aja kamu pilih. Atau kamu bisa punya pendapat sendiri, silakan. Bisa dipahami nggak? Nah, kalau 500 kata ya, Iya, Iya, Pak. nah Mas. kira-kira itu berapa lembar? Kira-kira berapa lembar?
2 lembar, Pak. Ya, 2 lembar. Untuk mengerjakan 2 lembar berapa spasi itu? Kalau 2 lembar. Izin jawab, kalau 2 lembar itu 1,5, Pak. 1,5 Satu spasinya. setengah. Oke. Bikin 1 spasi aja. Jadi kadang-kadang paling banyak 1,5 lembar ya. Nah, itu silakan dikerjakan. Relatif waktunya tinggal 30 menit. Bisa nggak? Enggak, Pak. Nggak Hah? bisa, Pak. Nggak bisa, Pak. Saya Nggak ada bisa. kelas, Pak. Jadi Nggak bisa, kapan? Pak. Ada kelas, Ya, jadi Pak. kapan? Kapan maunya? Ya, mohon Minggu toleransinya. depan, Pak. Minggu depan. Kan Pak, Minggu depan, Pak. Betul, Pak. Nggak bisa minggu depan, hari Minggu. Kelas Iya yang deh, Pak. Ya, tadi Boleh, hari Pak. awal Minggu, Nggak apa-apa Pak. dari deh. Minggu. 2359, Pak. iya Pak, Berapa? hari Minggu 2359. 2359 itu apa? Jamnya. Mau deh, Pak. Jam kuliah dong. Jam berapa nih? Jam Udah 10, full Pak. ini, Pak. Ya, hari Minggu jam 10. Udah itu aja. Kan Dua ada jam tiga 5, lima Pak. sembilan kamu pinter sekarang ya. Jam 10. Hari Minggu jam 10, oke? 10 malam kan, Pak? Hari Minggu jam 10 pagi. Jam 10 malam bukan jam 10. Jam 22, jam 10 malam. Tadi udah tahu 2359. Kita negosiasi, Pak. Ya, Cincai lah jam Pak, 10 cincai. pagi ya. Jam 10 pagi hari Minggu. Oke, Pak. Oke, saya pikir nggak ada lah pasti pertanyaan. Ini mah hal yang mudah soal integrasi. Ini tadi saya sudah eh, sampaikan yang ini nih dengan tanya jawab tadi. Arti toleransi ini coba dibaca. Tolong dibaca Salawah. Arti toleransi yang aktif ada beberapa faktor ya. Ada beberapa arti, yaitu pertama keberanian mengoreksi timbal balik, keberanian mereduksi dan mengekspasi atau bukan yang paling benar. Lalu yang terakhir keberanian terbuka pada kebenaran pihak lain. Ini mengoreksi terhadap hal-hal yang tidak benar, betul? Jadi hal-hal yang sifatnya hoak harus kita lawan. Jadi melawan berita-berita bohong, hoak, itu juga arti toleransi. Yang kedua, tidak merasa yang paling benar. Ini penyakit bangsa kita nih. Suka nyala-nyalain orang lain. Suka merasa kita yang paling benar. Jadi keberanian untuk melawan orang-orang yang paling merasa benar itu juga toleransi yang aktif. Yang ketiga, terbuka pada kebenaran pihak lain. Harus mengakui kalau memang benar pendapat orang lain itu, kita akui kebenarannya. Jadi maksudnya di sini Anda bisa beraktif melakukan ketiga komponen ini. Jangan hanya mengakui toleransi tapi diam aja. Tapi kalau ada hoak, lawan. Kalau ada orang paling merasa benar, lawan. Terus terbuka. Terbuka untuk menerima kebenaran dari pihak lain. Itu toleransi. Demikian. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke, yang 4 tadi udah ditulis belum kirim ke saya? Udah, Pak, saya. Udah, Pak. Coba saya lihat ya. Yang sudah Rizky, kemudian Nimas, Ida,
satu lagi? Belum. Siapa tadi? Yang ada nih, Rizky Apriliani. Kemudian yang kedua, Nimas Koirunisa. Yang ketiga, Ida. Yang keempat siapa? Rizky Apriliani, Pak. Iya, tadi sudah. Siapa? Rizky Apriliani. Saya ulang ya. Yang pertama, Rizky Apriliani. Yang kedua, Nimas Koirunisa. Yang ketiga, Ida. Yang keempat siapa tadi? Rama, Pak. Rama. Mana Ramanya belum kirim. Ramanya ada nggak? Rama ada? Nanti kasih tahu Rama ya. Ida? Baik, Pak. Ya. Kalau nggak saya coret tadi nilainya. Oke, saya pamit ya.